Kadang, amarah seorang pemimpin bukan karena benci, tapi karena terlalu mencintai. Hari itu, di sebuah desa kecil di kaki gunung, aku melihat seorang ibu tua menangis di tengah ladang gersang. Tanah tempat anak-anaknya dulu berlari kini berubah jadi hamparan debu, pohon ditebang, air mengering, dan suara burung pun pergi. Aku datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak desa yang ikut merasakan kehilangan. Lalu ketika para petugas datang dengan wajah datar dan kertas izin di tangan, entah kenapa, dadaku panas. Karena bagaimana mungkin manusia tega mengambil yang bukan miliknya, atas nama aturan, tapi melukai hati rakyat. Saat itu, aku marah. Tapi bukan marah karena kuasa. Aku marah karena cinta. Pagi itu, langit seperti enggan tersenyum. Kabut turun perlahan di antara batang-batang pohon yang sudah ditebang separuh. Sisa-sisa batang yang hitam dan retak berdiri seperti saksi bisu keserakahan manusia. Dari kejauhan, terdengar suara isak seorang ibu tua. Pundaknya bergetar, tangannya gemetar menggenggam tanah kering. Di matanya ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan menangis karena lapar, bukan pula karena kehilangan harta, tapi karena tanah yang selama puluhan tahun ia jaga dengan kasih, kini dirampas tanpa ampun. Lebih besar dari dulu, Kang, anak-anak saya main di sini. Tiap sore, mereka bantu saya menanam jagung. Sekarang, jangankan jagung, rumput pun tak mau tumbuh, ujarnya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Kang Dedi berdiri di hadapannya. Ia menatap tanah itu lama sekali, seolah sedang berbicara dengan bumi. Matanya basah, tapi bukan air mata lemah. Itu air mata yang lahir dari empati dan cinta pada kehidupan sederhana rakyatnya. Bu, tanah ini bukan sekadar tanah. Ini sejarah. Ini air mata orang-orang yang menanam dengan doa. Kalau ada yang merusaknya, berarti mereka sedang menghapus doa itu, katanya pelan, namun tegas. Angin berhenti berhembus sejenak. Hening. Seekor burung kecil terbang rendah, lalu hinggap di batang kering, seolah ikut mendengarkan percakapan itu. Kang Dedi kemudian berjalan ke tengah ladang, mengambil segenggam tanah kering, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Tanah itu hancur menjadi debu di telapak tangannya. Kalau bumi sudah begini, manusia mau makan dari mana? Kita sudah lupa bahwa yang memberi makan bukan uang, tapi alam. Ibu tua itu menangis semakin keras, menutupi wajahnya dengan selendang ungu. Kang Dedi mendekat, lalu memeluknya. Pelukan yang bukan sekadar penghiburan, tapi janji diam seorang pemimpin yang akan memperjuangkan keadilan, walau harus berhadapan dengan siapapun. Di balik pelukan itu, suara Kang Dedi terdengar lirih, Bu, jangan khawatir. Yang zalim akan kalah. Tanah ini akan kita hidupkan lagi, dengan doa, dengan keringat, dan dengan cinta. Dari kejauhan, beberapa warga mulai berdatangan. Mereka melihat Kang Dedi memeluk ibu itu, dan entah kenapa, semangat baru tumbuh di hati mereka. Bagi mereka, pemimpin seperti ini bukan hanya bicara, tapi benar-benar hadir di tengah penderitaan rakyatnya. Langit pun mulai cerah perlahan. Dan di antara retakan tanah yang kering, setitik hijau mulai tumbuh, seolah bumi ikut mendengar janji itu. Sore hari menjelang maghrib, langit berwarna jingga keemasan, tapi suasana di desa itu muram. Di halaman kecil depan balai bambu, warga duduk bersila beralaskan tikar pandan. Wajah-wajah mereka letih, sebagian ibu membawa anak kecil, sebagian bapak masih mengenakan baju kerja berdebu. Kang Dedi datang tanpa pengawalan. Ia hanya membawa sebuah tas kain berisi air mineral dan beberapa buku catatan lusuh. Ia duduk di tengah-tengah warga, tanpa jarak, tanpa panggung. Lebih besar dari, saya datang bukan mau menasihati, katanya sambil menatap satu persatu warga. Saya datang mau mendengar, karena kadang suara rakyat kecil lebih jujur daripada 1000 laporan di meja pejabat. Semua terdiam, hanya suara jangkrik dan daun pisang yang bergoyang ditiup angin. Lalu seorang bapak parubaya mulai bicara. Suaranya bergetar, matanya menunduk. Lebih besar dari, kami ini cuma penggarap, Kang. Dulu kami punya sawah kecil di tepi hutan. Tapi semenjak tanah itu diserahkan ke orang kota, kami diusir. Katanya proyek pemerintah. Tapi kami tidak pernah tahu proyek apa. Seorang ibu muda menimpali sambil menenangkan bayinya yang menangis. Air sungai sekarang keruh, Kang. Ikan mati. Kami tidak bisa lagi menimba air untuk mandi, apalagi untuk minum. Kang Dedi mendengarkan dengan penuh perhatian.
Tangannya mencatat sesuatu di buku lusuhnya, namun matanya tak pernah lepas dari wajah-wajah rakyat itu. Kalau tanah sudah dirampas, kalau air sudah kering, lalu apa lagi yang bisa kita sebut sebagai hidup? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba seorang pemuda berdiri. Tubuhnya kurus, tapi suaranya lantang. "Kang, kami pernah coba protes. Tapi kami malah diancam. Katanya kami melawan aturan. Kami tidak mau ribut, Kang, tapi tolonglah, kami ini hanya ingin hidup tenang." Kang Dedi menatap pemuda itu lama. Tatapannya dalam, seperti menembus waktu dan luka yang disembunyikan rakyatnya. "Nah, kalian tidak salah. Kalian hanya menuntut hak yang seharusnya dijaga oleh negara. Kalau ada yang mengancam karena kalian membela kebenaran, maka mereka sedang menantang keadilan Tuhan." Suasana semakin hening. Beberapa warga menunduk, menitikkan air mata. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut. Lega karena akhirnya ada yang mendengar. Takut karena mereka tahu, kebenaran seringkali berharga mahal. Namun di tengah suasana itu, Kang Dedi berdiri, membetulkan ikat kepala putihnya, dan berkata dengan suara mantap. "Mulai hari ini, jangan takut bicara. Jangan takut menuntut yang benar. Saya akan temui semua pihak, petugas, pejabat, bahkan orang yang mengaku punya izin di tanah ini. Kebenaran tidak boleh kalah hanya karena yang salah punya kekuasaan." Tepuk tangan kecil terdengar dari warga. Beberapa anak kecil tersenyum melihat Kang Dedi berdiri gagah dengan mata yang menyala, bukan karena marah, tapi karena semangat membela. Senja pun berganti malam. Warga satu persatu pamit, membawa secercah harapan baru. Dan di bawah cahaya lampu petromak yang temaram, Kang Dedi masih duduk sendiri di tikar bambu itu. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, kuatkan langkah ini. Jangan biarkan cinta pada rakyat berubah jadi amarah yang membutakan." Namun ia belum tahu, esok hari, amarah itu akan datang juga, karena besok, ia akan berhadapan langsung dengan mereka yang selama ini menutup-nutupi kebenaran. Pagi itu, udara terasa berat. Langit mendung, seolah tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi. Dari ujung jalan desa, rombongan mobil dinas melaju pelan, membawa beberapa petugas berseragam hijau dan satu mobil berstiker lembaga kehutanan. Di dalamnya duduk seorang lelaki berusia 40-an, berkemeja rapi, memakai topi lapangan dan kacamata hitam. Ia adalah ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang selama ini dikatakan warga justru berpihak pada pengusaha. Warga yang sejak pagi sudah berkumpul mulai berbisik-bisik. Sebagian menatap dengan rasa was-was, sebagian lagi memegang surat-surat tanah yang sudah mereka simpan selama bertahun-tahun, walau kini tak lagi dianggap sah. Kang Dedi berdiri di depan balai bambu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan bara. Ia menunggu mereka datang, bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kejujuran, sesuatu yang mulai langka di dunia birokrasi. Mobil berhenti. Ketua LMDH turun dengan langkah pasti, diikuti dua orang petugas pendamping yang membawa map tebal berisi dokumen. "Selamat pagi, Kang Dedi," katanya datar. "Kami datang sesuai permintaan Bapak untuk menjelaskan soal status tanah di wilayah ini." Kang Dedi mengangguk. "Silakan duduk, Pak, di sini saja, di atas tikar bambu. Tidak usah pakai meja, biar kita bicara sebagai manusia, bukan sebagai jabatan." Suasana hening sejenak. Para petugas tampak kikuk, tapi mereka duduk juga. Kang Dedi memandang mereka satu persatu, lalu bertanya pelan tapi tajam. "Saya cuma mau tanya satu hal. Siapa yang memberi izin menebang pohon di tanah rakyat ini?" Petugas pertama membuka map, mengeluarkan berlembar-lembar dokumen dengan cap resmi. "Semua sesuai prosedur, Kang. Ada surat izin, ada tanda tangan ketua LMDH, dan sudah mendapat rekomendasi dari instansi terkait." Kang Dedi mengambil salah satu lembar surat itu. Ia membaca perlahan, lalu menatap ketua LMDH. "Suratnya memang lengkap, tapi tanah ini, apa kalian pernah datang dan lihat sendiri siapa yang tinggal di atasnya?" Ketua LMDH terdiam. "Kami bekerja berdasarkan data administratif, Kang." Kang Dedi tersenyum tipis, senyum yang dingin, tapi penuh sindiran. "Data administratif. Data kalian bilang hutan ini kosong, padahal di sini ada ibu-ibu yang menanam singkong, ada anak kecil yang tumbuh besar dari air sungai ini. Kalian sebut itu kosong." Suasana mendadak tegang. Warga menatap diam-diam dari kejauhan. Salah satu petugas mencoba menengahi.
Kami hanya menjalankan tugas, Kang. Kalau ada yang salah, itu bukan wewenang kami. Dan disitulah, amarah itu muncul. Kang Dedi bangkit berdiri. Wajahnya berubah. Suaranya menggelegar, bukan karena benci, tapi karena hati yang tak bisa lagi menahan luka rakyat. Tugas kalian itu bukan cuma tanda tangan dan duduk di kantor ber-AC. Tugas kalian itu menjaga alam, menjaga manusia yang hidup dari bumi ini. Kalian datang ke sini bawa surat izin, tapi tidak bawa nurani. Semua terdiam. Burung-burung di pepohonan yang tersisa pun berterbangan, seolah kaget oleh suara itu. Kang Dedi melangkah ke tengah lapangan, menatap ladang gersang itu lagi, lalu berkata dengan nada yang parau. Saya tahu marah saya mungkin tak ada artinya di hadapan hukum kalian. Tapi dengar baik-baik, rakyat ini bukan binatang liar yang bisa diusir dengan surat. Mereka punya hak, punya air mata, punya doa. Dan doa orang tertindas, itu tajam, Pak. Lebih tajam dari parang. Ketua LMDH menunduk. Petugas lainnya saling pandang. Tak ada yang berani menjawab. Kang Dedi menunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. Ketika ia kembali menatap mereka, suaranya kembali lembut. Saya tidak membenci kalian, tapi saya kecewa karena kita hidup di negeri yang katanya menjunjung keadilan, tapi rakyat kecil selalu kalah oleh tanda tangan dan materai. Ia kemudian menoleh ke arah ibu tua yang kemarin menangis, lalu berkata, Bu, mulai hari ini tanah ini akan kita jaga lagi. Tidak dengan marah, tapi dengan kerja dan doa. Ibu tua itu kembali menangis, lalu menghampiri Kang Dedi dan memeluknya erat. Suasana pun berubah haru. Ketua LMDH pelan-pelan menurunkan kacamata hitamnya, matanya memerah, mungkin karena malu, mungkin juga karena hatinya mulai tersentuh. Sore itu, di antara ladang yang gersang, amarah dan kasih sayang bertemu. Dan dari pertemuan itulah, perjuangan sejati Kang Dedi dimulai. Hari ketiga sejak kedatangannya ke desa itu, Kang Dedi kembali turun ke lokasi. Ia berjalan sendirian menyusuri jalan tanah yang retak-retak, melewati bekas tebang yang masih berasap sisa pembakaran ranting. Di tangannya, ia membawa beberapa lembar fotokopi surat izin yang diberikan oleh petugas kemarin. Wajahnya tampak tenang, tapi di dalam hatinya, bara sedang menyala. Ada sesuatu yang tidak beres. Tulisan di surat-surat itu tak sinkron. Tanda tangan berbeda, cap basahnya palsu. Lebih parah lagi, nama warga yang tercantum sebagai pemberi izin ternyata sudah meninggal 2 tahun lalu. Ia berhenti di depan sebuah batang pohon besar yang tumbang. Pohon itu sudah mati, tapi masih tampak megah, akar-akarnya menjulang seperti urat bumi yang tercabik. Kang Dedi menyentuh batang itu, lalu berbisik, "Kau hidup ratusan tahun, tapi manusia menebangmu hanya dalam 5 menit. Betapa cepatnya keserakahan mengalahkan cinta." Beberapa warga datang menghampiri, termasuk ibu tua yang dulu menangis. Di antara mereka, seorang pemuda tampak membawa surat tanah asli milik keluarganya. Wajahnya cemas. "Kang, ini surat kami. Tapi kemarin mereka bilang sudah tidak berlaku. Katanya sudah masuk wilayah izin perusahaan. Padahal kami belum pernah menandatangani apapun." Kang Dedi menerima surat itu, membandingkannya dengan dokumen yang ia bawa. Dan disitulah ia menemukan bukti, tanda tangan ketua LMDH dipalsukan. Cap lembaga dicetak ulang. Semua permainan kotor demi satu hal, uang. Wajahnya langsung berubah. Darahnya berdesir. Langkahnya cepat, matanya tajam. Ia memanggil seluruh warga untuk berkumpul. Petugas dan ketua LMDH yang masih di lokasi pun dipanggil dengan nada berat. "Sini, Pak Ketua. Sini semua yang katanya bertugas menjaga hutan rakyat." Ketika mereka datang, Kang Dedi mengangkat 2 surat di tangannya, satu asli, satu palsu. "Ini, bukti kejahatan yang kalian sembunyikan di balik kertas dan stempel. Lihat tanda tangan ini. Orang yang kalian sebut penanda tangan, sudah meninggal 2 tahun lalu." Ketua LMDH terkejut. Bibirnya bergetar, keringat menetes di pelipis. "Kang, saya tidak tahu. Tidak tahu." Suara Kang Dedi meninggi, memantul ke seluruh ladang yang sepi. "Kalian makan dari uang haram hasil menipu rakyat. Kalian menandatangani izin untuk menebang hutan yang memberi makan anak-anak desa ini. Kalian pikir tanah ini tidak punya Tuhan." Suasana mendadak tegang. Beberapa ibu menutup mulut, takut. Anak-anak bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka.
Tapi tak seorang pun beranjak pergi, karena mereka tahu, ini bukan amarah biasa. Ini amarah seorang pemimpin yang sudah terlalu lama menahan luka rakyatnya. Kang Dedi melangkah maju, menunjuk ke arah ladang gersang. Lihat, tanah ini dulu hijau. Dulu tempat kalian menanam harapan. Sekarang jadi gurun. Dan kalian datang membawa laporan seolah semuanya baik-baik saja. Kalian tahu apa bedanya pemimpin dan perampok? Ia menatap tajam ke mata ketua LMDH. Pemimpin menjaga, perampok mengambil. Dan hari ini, saya lihat siapa di antara kita yang benar-benar manusia. Ketua LMDH tak sanggup menatap balik. Ia menunduk, matanya basah. Suara Kang Dedi mulai bergetar, tapi bukan karena lelah. Karena hatinya penuh. Kalian telah memalukan nama rakyat. Tapi masih ada waktu untuk menebus dosa. Kembalikan tanah ini kepada mereka. Buka suara kalian, akui yang salah, sebelum Tuhan yang memaksa kalian bicara. Hening panjang, lalu, di tengah keheningan itu, suara azan zuhur terdengar dari surau kecil di pinggir hutan. Semua menoleh. Kang Dedi memejamkan mata, nafasnya berat, tapi perlahan amarah itu mulai reda. Mari kita salat dulu, katanya pelan. Biar amarah ini disucikan jadi doa. Karena kalau marah tidak diikat dengan cinta, ia akan berubah jadi dendam. Semua menunduk, dan ketika suara takbir bergema, langit yang semula mendung perlahan terbuka, seolah Tuhan pun ikut menenangkan bumi yang baru saja mendengar teriakan kebenaran. Setelah suara azan zuhur itu menggema, suasana desa menjadi sunyi. Kang Dedi berjalan pelan menuju surau kecil di tepi ladang. Langkahnya berat, bukan karena lelah jasmani, tapi karena jiwanya masih diguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Ia duduk di serambi surau, menatap tanah yang pecah-pecah di bawah kakinya. Di balik amarah yang baru saja meledak, tersimpan perasaan hampa. Hatinya bertanya sendiri, apakah amarahnya barusan membuat orang sadar, atau justru membuat mereka takut. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Ibu tua yang kemarin menangis di ladang datang menghampiri, membawa sebungkus nasi dalam daun pisang. Tangannya gemetar, tapi senyumnya lembut. Kang, saya bawa nasi sederhana. Makan dulu. Jangan marah terus, nanti sakit. Kang Dedi menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Bu, saya ini tidak marah karena benci. Saya marah karena tidak sanggup melihat orang jujur disakiti. Ibu tua itu duduk di sampingnya. Mereka berdua diam, hanya angin yang berbicara. Dari kejauhan, beberapa warga mulai mendekat. Mereka duduk melingkar tanpa bicara, seperti sedang menonton dua jiwa yang sedang saling memahami tanpa banyak kata. Tiba-tiba, dari arah belakang datang pula ketua LMDH. Langkahnya pelan, wajahnya pucat, topi dan kacamata hitamnya sudah ia lepas. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut di depan Kang Dedi dan warga. Saya salah, Kang, suaranya lirih. Saya pikir ini cuma urusan uang dan izin. Saya lupa, di balik tanah ini ada kehidupan, ada doa orang tua seperti ibu ini, ada anak-anak yang berharap. Saya minta maaf. Ibu tua itu menatapnya. Tak ada kebencian di matanya, hanya rasa iba. Ia bangkit, lalu memegang pundak ketua LMDH itu dengan tangan keriputnya. Nak, kalau kamu sadar, berarti Tuhan masih sayang. Tanah ini bisa rusak, tapi hati manusia jangan sampai ikut kering. Air mata mulai jatuh satu per satu. Petugas lain yang ikut hadir pun menunduk, sebagian bahkan ikut menangis. Kang Dedi menatap pemandangan itu dalam diam, lalu perlahan berdiri, menghampiri ibu tua dan pria itu. Tanpa bicara panjang, ia merangkul keduanya. Pelukan itu lama. Di balik pelukan itu, seolah semua amarah, semua luka, semua salah paham luruh bersama air mata yang jatuh di tanah. Bu, kata Kang Dedi pelan, beginilah seharusnya keadilan bekerja. Bukan dengan menghukum, tapi dengan menyadarkan. Dan nak, katanya kepada ketua LMDH, jangan biarkan jabatan membuatmu lupa bahwa setiap tanda tangan bisa menjadi pahala, atau dosa. Langit yang sejak pagi mendung, perlahan mulai cerah. Burung-burung kembali terdengar, seperti ikut merayakan damainya hati manusia. Warga desa pun saling berpelukan, menepuk bahu satu sama lain. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Kang Dedi menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Mulai hari ini, jangan biarkan tanah ini mati lagi. Kita tanam ulang, kita hidupkan kembali.
Bukan cuma pohonnya, tapi juga harapan di hati kita. Ibu tua itu mengangguk. Lalu ia berkata sambil menatap langit. Mungkin Tuhan menurunkan marahmu, Kang, supaya kami sadar. Kadang cinta datang dalam bentuk amarah, tapi yang tujuannya selalu sama, menyembuhkan. Tanda hubung. Sore itu, matahari turun perlahan di balik bukit. Di tengah ladang yang dulu gersang, kini ada 3 sosok yang berdiri saling berpelukan, seorang pemimpin, seorang rakyat kecil, dan seorang pejabat yang akhirnya menemukan kembali nuraninya. Mereka bertiga menjadi simbol bahwa kebenaran tidak akan lahir dari kekerasan, tapi dari keberanian untuk saling memaafkan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di ladang itu. Suasana desa kini mulai berbeda. Tidak ada lagi suara mesin penebang pohon, tidak ada lagi mobil proyek yang mondar-mandir. Yang terdengar hanyalah suara burung dan derap cangkul warga yang mulai menggemburkan tanah kembali. Di tengah ladang itu, tampak ketua LMDH, lelaki yang dulu angkuh dengan jas rapi dan kacamata hitam, kini berdiri dengan celana digulung, kaki berlumur lumpur, ikut menanam bibit pohon. Bersama warga, tangannya yang dulu sibuk menandatangani izin, kini sibuk menanam kehidupan. Kang Dedi datang pagi itu, mengenakan ikat kepala putih dan membawa termos teh hangat. Ia tersenyum melihat pemandangan itu. Alhamdulillah, akhirnya tanah ini mulai bernafas lagi. Ketua LMDH menoleh, menunduk dalam-dalam. Kang, saya tidak pantas dimaafkan. Saya telah merusak kepercayaan rakyat. Tapi mulai hari ini, saya janji, saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menanam dan menjaga, bukan merusak. Kang Dedi mendekat, menepuk bahunya pelan. Nak, orang yang sadar lebih berharga daripada 1000 yang pura-pura suci. Tuhan lebih mencintai orang yang bertobat daripada yang membanggakan diri. Warga yang mendengar kalimat itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan haru. Salah satu bapak desa berujar lirih. Kang, dulu kami membencinya. Tapi sekarang, kami ingin membantunya berubah. Kang Dedi mengangguk. Itulah Islam yang sejati. Bukan sekadar salat dan puasa, tapi memberi kesempatan bagi orang untuk memperbaiki dirinya. Mereka pun melanjutkan pekerjaan dengan semangat baru. Anak-anak membawa bibit kecil dari rumah, ibu-ibu menyiapkan air di kendi tanah liat. Setiap pohon yang ditanam disertai doa sederhana. Ya Allah, jadikan akar ini kuat seperti iman kami, dan rantingnya lebat seperti kasih sayangmu. Ketua LMDH bekerja tanpa banyak bicara. Keringatnya menetes deras, tapi di wajahnya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama menjabat. Ia kini paham, jabatan bisa hilang, tapi amal akan tetap hidup bahkan setelah jasad terkubur. Menjelang sore, Kang Dedi mengajak semua berkumpul di bawah pohon besar yang masih tersisa, satu-satunya pohon yang tak ditebang. Ia memandang mereka satu persatu. Kita semua pernah salah, katanya lembut. Tapi yang penting bukan seberapa besar kesalahan kita, melainkan seberapa kuat kita mau memperbaikinya. Tanah ini tidak butuh manusia yang sempurna. Ia hanya butuh manusia yang jujur. Ketua LMDH menunduk, meneteskan air mata. Terima kasih, Kang, karena sudah menegur dengan cinta, bukan dengan kebencian. Kalau waktu bisa diulang, saya ingin jadi pemimpin seperti panjenengan, yang marahnya justru menyadarkan, bukan menyingkirkan. Kang Dedi tersenyum kecil. Tidak ada waktu yang bisa diulang, Nak. Tapi ada masa depan yang bisa kita tanam. Hening. Hanya suara daun yang bergoyang pelan dihembus angin sore. Lalu ibu tua itu kembali datang, membawa kendi air, menyiram satu bibit kecil di tengah ladang. Air ini air mata kami, Kang, katanya lirih. Dulu kami menangis karena kehilangan. Sekarang kami menangis karena harapan mulai tumbuh lagi. Kang Dedi memejamkan mata, hatinya bergetar. Ia tahu, inilah saatnya, saat di mana marah berubah menjadi rahmat, dan dosa berubah menjadi amal. Hari itu, senja turun perlahan di desa yang kembali hijau. Burung-burung terbang rendah, dan tanah yang dulu mati mulai menumbuhkan tunas-tunas kecil, tanda bahwa alam sudah memaafkan manusia. Di tengah ladang itu, Kang Dedi berdiri menatap langit. Kalau manusia mau jujur pada alam, maka alam pun akan kembali jujur pada manusia, bisiknya. Dan di wajah setiap warga, ada satu hal yang sama, senyum yang lahir dari kesadaran. Matahari pagi menembus kabut tipis di kaki bukit. Embun masih menempel di ujung daun-daun muda, seolah bumi sedang bernafas lagi setelah sekian lama tertidur. Di lembah itu, suara tawa mulai terdengar. Warga, anak-anak,
ibu-ibu, bahkan para pemuda yang dulu takut bicara kini berdiri sejajar, menggenggam bibit pohon di tangan mereka. Kang Dedi berdiri di tengah mereka, mengenakan ikat kepala putih dan sarung yang digulung hingga lutut. Di tangannya ada cangkul kecil dan sebotol air. Ia menatap hamparan tanah luas itu dengan senyum yang hangat. Dulu, tanah ini jadi saksi air mata, katanya pelan tapi tegas. Sekarang, biarlah tanah ini jadi saksi kebangkitan kita. Semua terdiam mendengarkan. Ketua LMDH yang kini sudah berubah, berdiri di samping Kang Dedi. Tangannya masih kotor oleh tanah, tapi kali ini kotoran itu bukan aib, melainkan bukti tobat. Kang, katanya lirih, hari ini saya ingin menanam bibit pertama. Biar dosa saya tertanam bersama akar ini, dan tumbuh jadi pahala bagi generasi nanti. Kang Dedi mengangguk, tanamlah, nak, dan jangan lupa, sebelum menanam, niatkan dengan hati. Ketua LMDH menunduk, lalu menancapkan bibit itu ke tanah. Ia menutupinya dengan tanah basah, dan sebelum berdiri, ia berbisik. Maafkan aku, wahai bumi. Warga menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, satu persatu mereka mulai menanam. Ada yang menanam jati, mahoni, nangka, kelapa, bahkan beberapa anak kecil membawa bibit mangga dari rumah masing-masing. Suara cangkul bersahutan, tawa anak-anak menyatu dengan kicauan burung. Desa itu yang dulu sepi kini kembali hidup seperti lukisan yang diwarnai ulang oleh tangan-tangan penuh kasih. Kang Dedi berjalan di antara mereka, sesekali membantu ibu-ibu menanam, kadang menggendong anak kecil yang menangis ketakutan karena lumpur di kakinya. Tenang, nak, katanya sambil tersenyum, lumpur ini bukan kotor. Ini bagian dari kehidupan. Dari tanah kita lahir, ke tanah kita akan kembali. Ketika matahari mulai tinggi, Kang Dedi berdiri di atas gundukan kecil dan mengangkat tangannya ke langit. Mari kita berdoa, ucapnya. Ya Allah, Tuhan yang menumbuhkan daun dari biji, yang menghidupkan bumi dari keringnya. Jadikan tangan-tangan ini saksi bahwa kami pernah menanam kebaikan di dunia-Mu. Ampuni kami yang dulu rakus, yang menebang tanpa izin-Mu. Dan gantilah dosa kami dengan pohon-pohon yang menaungi anak cucu kami kelak. Semua mengamini dengan mata terpejam. Beberapa menangis dalam diam. Angin berhembus lembut, seperti ikut mengucapkan, amin, atas doa mereka. Setelah doa selesai, ibu tua itu, yang dulu menjadi simbol penderitaan, maju ke depan membawa kendi air. Ia menyiramkan air itu di tengah ladang. Air ini air mata kami, katanya lirih. Sekarang, biarlah ia menyiram akar harapan. Kang Dedi tersenyum haru. Bu, kalau air mata berubah jadi kehidupan, berarti kita sudah sampai di tahap tertinggi dari cinta, cinta yang menumbuhkan. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa itu. Tidak ada pejabat tinggi, tidak ada upacara resmi. Hanya rakyat biasa yang bekerja dengan hati luar biasa. Menjelang sore, ratusan bibit sudah tertanam. Anak-anak menulis nama mereka di papan kecil di depan setiap pohon. Satu di antara mereka berkata polos, biar nanti kalau pohon ini besar, aku bisa bilang, ini pohon yang aku tanam bareng Kang Dedi. Kang Dedi tertawa kecil, lalu menepuk kepala anak itu. Dan semoga kamu tumbuh seperti pohonmu, kuat, teduh, dan bermanfaat. Senja turun perlahan. Langit berwarna emas, memantulkan cahaya di antara daun-daun muda yang baru tertanam. Hutan yang dulu mati kini mulai hidup, dan di tengahnya berdiri seorang pemimpin yang tidak hanya memerintah, tapi menanam bersama rakyatnya. Tanda hubung. Hari itu, Kang Dedi berbisik pada dirinya sendiri. Beginilah seharusnya kekuasaan dijalankan, bukan dengan mulut, tapi dengan tangan yang mau kotor oleh kebenaran. Dan di antara gemuruh angin sore, tanah yang dulu gersang akhirnya berbisik kembali, seolah berterima kasih telah dicintai lagi. Beberapa bulan telah berlalu, ladang yang dulu gersang kini hijau kembali. Pohon-pohon kecil menjulang, menandakan kehidupan sedang tumbuh pelan namun pasti. Burung-burung yang dulu pergi, kini kembali bernyanyi di dahan muda. Di tengah hutan yang baru tumbuh itu, berdirilah sebuah gubuk sederhana. Di sana, Kang Dedi duduk bersila di beranda, memandang jauh ke arah perbukitan. Di tangannya ada secangkir teh yang uapnya menari-nari di terpa angin sore. Ia teringat semua yang telah terjadi, tangis ibu tua di ladang, amarahnya yang menggelegar di depan warga, kesadaran ketua LMDH yang akhirnya bertobat, hingga tawa anak-anak yang kini menanam pohon dengan semangat baru.
Semuanya mengalir di ingatan seperti potongan-potongan film kehidupan. Namun kini, tidak ada lagi amarah, hanya rasa tenang. Kadang, bisiknya, amarah memang perlu. Tapi amarah yang lahir dari cinta, bukan dari ego. Karena kalau amarah datang dari cinta, ia bisa menyembuhkan, bukan melukai. Dari kejauhan, ia melihat ketua LMDH datang membawa beberapa anak muda. Mereka memanggul pupuk organik, bibit pohon baru, dan senyum lebar di wajah. "Kang," seru mereka riang, "kami mau lanjut menanam di sisi utara." Katanya tanah di sana mulai lembab lagi. Kang Dedi tersenyum, berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. "Lanjutkan, nak, jangan berhenti menanam. Setiap pohon yang tumbuh adalah doa yang berdiri tegak di bumi." Ketua LMDH menatap Kang Dedi dengan mata berkaca-kaca. "Kalau dulu panjenengan tak marah, mungkin saya masih buta. Tapi marah panjenengan itu, bukan menghancurkan, malah membuka mata saya." Kang Dedi menepuk bahunya pelan. "Begitulah seharusnya pemimpin, nak. Kadang ia harus marah, tapi bukan untuk menindas. Ia marah agar orang sadar, bahwa yang sedang disakiti bukan dirinya, melainkan bumi dan nurani." Mereka berjalan bersama ke ladang baru. Anak-anak menyanyi, para ibu membawa air, dan para bapak menggali lubang dengan semangat yang tak pernah padam. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka terlihat seperti keluarga besar yang sedang menulis bab baru dari sejarah kecil sebuah desa. Sore itu, Kang Dedi berdiri di tengah mereka dan berkata, "Ingat, kita semua adalah anak bumi. Kalau kita melukai bumi, berarti kita sedang melukai ibu kita sendiri. Tapi kalau kita merawatnya, ia akan memberi kita kehidupan tanpa batas." Semua terdiam. Beberapa warga meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh oleh kebenaran sederhana itu. Ketua LMDH menunduk, lalu berkata, "Kang, saya ingin menamai hutan ini hutan cinta. Karena dari amarah panjenengan, lahir cinta yang menumbuhkan." Kang Dedi tertawa kecil. "Nama yang bagus. Tapi jangan lupa, cinta tanpa tindakan hanyalah kata-kata. Teruslah menanam, dan biarkan cinta itu tumbuh bersama pohon-pohonmu." Langit sore berubah jingga, burung-burung kembali ke sarang, dan suara azan maghrib mulai terdengar dari surau kecil di ujung desa. Kang Dedi menatap langit yang berwarna lembut, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau setiap amarah bisa melahirkan kebaikan, maka ajarilah manusia untuk marah dengan cinta, bukan dengan benci." Ia lalu berjalan pelan meninggalkan ladang, sementara di belakangnya, warga masih bekerja dengan senyum yang tulus. Tanah yang dulu mati kini hidup, hati yang dulu keras kini lembut, dan amarah yang dulu menakutkan kini berubah menjadi rahmat bagi semuanya. Beberapa tahun kemudian, hutan itu tumbuh subur. Orang-orang dari desa lain datang berkunjung, belajar tentang penghijauan, gotong royong, dan kepemimpinan yang berjiwa rakyat. Di gerbang hutan, sebuah papan kayu terpancang dengan tulisan sederhana, "Hutan Cinta, dari Amarah yang Menyembuhkan." Dan di bawahnya tertulis dengan huruf kecil, "Dipersembahkan oleh tangan-tangan yang pernah salah, tapi mau memperbaikinya." Kang Dedi menatap papan itu suatu hari dengan senyum tenang. "Begitulah hidup," katanya pelan. "Kadang kita harus marah dulu, sebelum akhirnya benar-benar mengerti arti cinta." Beberapa bulan telah berlalu, ladang yang dulu gersang kini hijau kembali. Pohon-pohon kecil menjulang, menandakan kehidupan sedang tumbuh pelan namun pasti. Burung-burung yang dulu pergi, kini kembali bernyanyi di dahan muda. Di tengah hutan yang baru tumbuh itu, berdirilah sebuah gubuk sederhana. Di sana, Kang Dedi duduk bersila di beranda, memandang jauh ke arah perbukitan. Di tangannya ada secangkir teh yang uapnya menari-nari di terpa angin sore. Ia teringat semua yang telah terjadi, tangis ibu tua di ladang, amarahnya yang menggelegar di depan warga, kesadaran ketua LMDH yang akhirnya bertobat, hingga tawa anak-anak yang kini menanam pohon dengan semangat baru. Semuanya mengalir di ingatan seperti potongan-potongan film kehidupan. Namun kini, tidak ada lagi amarah, hanya rasa tenang. Lebih besar dari "kadang," bisiknya, amarah memang perlu. Tapi amarah yang lahir dari cinta, bukan dari ego. Karena kalau amarah datang dari cinta, ia bisa menyembuhkan, bukan melukai. Dari kejauhan, ia melihat ketua LMDH datang membawa beberapa anak muda. Mereka memanggul pupuk organik, bibit pohon baru, dan senyum lebar di wajah. "Kang," seru mereka riang, "kami mau lanjut menanam di sisi utara." Katanya tanah di sana mulai lembab lagi.
Kang Dedi tersenyum, berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Lanjutkan, nak, jangan berhenti menanam. Setiap pohon yang tumbuh adalah doa yang berdiri tegak di bumi. Ketua LMDH menatap Kang Dedi dengan mata berkaca-kaca. Kalau dulu panjenengan tak marah, mungkin saya masih buta. Tapi marah panjenengan itu, bukan menghancurkan, malah membuka mata saya. Kang Dedi menepuk bahunya pelan. Begitulah seharusnya pemimpin, nak. Kadang ia harus marah, tapi bukan untuk menindas. Ia marah agar orang sadar, bahwa yang sedang disakiti bukan dirinya, melainkan bumi dan nurani. Mereka berjalan bersama ke ladang baru. Anak-anak menyanyi, para ibu membawa air, dan para bapak menggali lubang dengan semangat yang tak pernah padam. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka terlihat seperti keluarga besar yang sedang menulis bab baru dari sejarah kecil sebuah desa. Sore itu, Kang Dedi berdiri di tengah mereka dan berkata, "Ingat, kita semua adalah anak bumi. Kalau kita melukai bumi, berarti kita sedang melukai ibu kita sendiri. Tapi kalau kita merawatnya, ia akan memberi kita kehidupan tanpa batas." Semua terdiam. Beberapa warga meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh oleh kebenaran sederhana itu. Ketua LMDH menunduk, lalu berkata, "Kang, saya ingin menamai hutan ini hutan cinta. Karena dari amarah panjenengan, lahir cinta yang menumbuhkan." Kang Dedi tertawa kecil. "Nama yang bagus. Tapi jangan lupa, cinta tanpa tindakan hanyalah kata-kata. Teruslah menanam, dan biarkan cinta itu tumbuh bersama pohon-pohonmu." Langit sore berubah jingga, burung-burung kembali ke sarang, dan suara azan maghrib mulai terdengar dari surau kecil di ujung desa. Kang Dedi menatap langit yang berwarna lembut, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau setiap amarah bisa melahirkan kebaikan, maka ajarilah manusia untuk marah dengan cinta, bukan dengan benci." Ia lalu berjalan pelan meninggalkan ladang, sementara di belakangnya, warga masih bekerja dengan senyum yang tulus. Tanah yang dulu mati kini hidup. Hati yang dulu keras kini lembut. Dan amarah yang dulu menakutkan kini berubah menjadi rahmat bagi semuanya. Beberapa tahun kemudian, hutan itu tumbuh subur. Orang-orang dari desa lain datang berkunjung, belajar tentang penghijauan, gotong royong, dan kepemimpinan yang berjiwa rakyat. Di gerbang hutan, sebuah papan kayu terpancang dengan tulisan sederhana, "Hutan cinta, dari amarah yang menyembuhkan." Dan di bawahnya tertulis dengan huruf kecil, "Dipersembahkan oleh tangan-tangan yang pernah salah, tapi mau memperbaikinya." Kang Dedi menatap papan itu suatu hari dengan senyum tenang. "Begitulah hidup," katanya pelan. "Kadang kita harus marah dulu, sebelum akhirnya benar-benar mengerti arti cinta."